dan Ibu sekalian. Terima kasih Pastor penjelasannya. Saya udah mau nanya, boleh ya Pastor? Boleh, silakan, monggo. Teman-teman, nanti izin saya duluan bertanya ya. Ada soalnya yang menggelitik dari sudah lama sebenarnya. Dan puji Tuhan hari ini Pastor Philip Jono bawain ini dan buat saya jadi, ini deh, momennya tepat saya bertanya. Pastor, saya mau bertanya tentang Markus 11 ayat 13-14 tadi ya Pastor ya. 13 tidak menemukan apa-apa kecuali daun. Padahal pada masa itu adalah bulan Nisan atau perkiraannya bulan Maret ya Pastor ya. Betul. Artinya ada apa Pastor? Ada apa pentil-pentilnya atau apalah ya sesuatu yang udah bisa dilihat gitu. Nah, berkaitan dengan kesimpulan Pastor di yang satu adalah tentang harus berbuah tadi Pastor ya. Proses, artinya pohon ini tidak mengalami proses ya Pastor ya. Apalagi tadi kalau di Amplified Bible artinya berproses tuh di dalam Tuhan ya Pastor ya. Artinya ada satu progres yang Tuhan buat. Kira-kira boleh dikasih penjelasan nggak Pastor? Oke, kalau dibilang dia ada proses yang dia skip, sepertinya iya. Tetapi bagaimana istilahnya, kenapa saya juga lagi mencari, kenapa sebenarnya pohon ini sampai bisa tidak ada mentil-mentilnya tadi gitu loh. Ya, cuman ketika saya coba renungkan, saya coba tanya Tuhan kenapa gitu loh. Tuhan cuma ingatkan adalah bahwa kadangkala yang menghalangi untuk kita bisa menghasilkan buah itu adalah keegoan kita. Artinya gini, kadangkala kita melihat untuk menjadi berkat, kita bicara berbuah itu adalah bicara kita menjadi berkat. Nah, bicara menjadi berkat, kadangkala hidup kita ini suka bermain kalkulator. Kira-kira kalau saya begini untungnya apa ya buat saya? Iya. Ya kan? Nah, pohon ara tadi, kenapa sampai bisa tidak ada mentilnya tadi? Secara biologis saya juga lagi mencari, ada nggak sih sebenarnya gitu loh. Tetapi yang saya temukan justru perumpamaan ini itu bukan hanya cerita fiksi, tapi ini nyata. Dan ini anomali kalau boleh dibilang. Karena semua pohon Arab sebelum dia bisa dituai itu ya tadi keluar mentil-mentilnya dulu. Pasti ada. Tapi kok dia nggak ada gitu. Berarti ini anomali. Dia mandul boleh dibilang. Nah, jadi seperti itu Bro Vino, bahwa yang menghalangi untuk kita bisa menghasilkan buah biasanya kita bermain kalkulator. Kita mengkalkulasi. Kita juga memikir siapa loh istilahnya. Kok perlu gua yang korban nih gitu kan. Nah, sementara itu Bro Vino. Padahal kalau prinsip Tuhan adalah kita tidak boleh hitung-hitungan ya Pastor ya. Betul. Saya ngelihat berkaitan antara kembali ke Markus 11 ayat yang 13 dan lalu yang berikutnya kan melompat ke ayatnya yang ke-20 yang 22 percayalah kepada Allah. Ini seperti dua hal yang berbeda ya Pastor ya. Satu kita ngomong kalau tadi pengertian adalah kita harus menghasilkan buah dan dalam menghasilkan buah itu harus ada prosesnya. Artinya ada progres gitu ya Pastor ya. Mungkin tidak harus, kan tadi Pastor juga cerita buah itu bukan hanya sekedar buah atau bukan yang masem, yang look-nya nggak baik, tapi harus yang buahnya manis dan jadi berkat. Itu adalah yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi memang kan dalam menuju ke sana ada progresnya, tetapi pohon ara ini dilihat oleh Tuhan tidak ada progresnya, tidak ada mentil-mentilnya. Salah satu faktor berbuah yang baik adalah munculnya mentil-mentil di bulan Nisan tadi, tetapi itu tidak ada. Lalu berikutnya melompat ke 20, Tuhan bicara tentang percayalah gitu. Seolah-olah
yang kiri ngajarin murid-muridnya tentang berbuah dengan baik, lalu yang ke-20 mengajarkan tentang percaya kepada Tuhan bahwa apapun ketika engkau percaya maka engkau bisa melakukan apapun. Sesuatu yang kalau saya pribadi itu sesuatu yang berbeda. Benar nggak sih Pastor kalau kayak gitu? Iya, kalau dibilang berbeda, betul berbeda. Karena bukan berbeda berkontradiksi ya, tapi berbeda istilahnya apa yang Tuhan mau sampaikan, mau ajarkan. Makanya tadi saya sampaikan di situ ada dua hal yang Tuhan mau ajarkan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita mempelajari kisah perumpamaan yang Tuhan sampaikan, setiap perumpamaan yang Tuhan sampaikan itu biasanya bukan hanya single makna. Kadang ada beberapa makna. Nah, itulah perlunya penggalian kita. Saya melihat bahwa Alkitab itu seperti objek yang banyak sisi gitu. Objeknya sama, pohon ara. Tetapi ketika pohon ara itu, jadi gini, pohon ara itu Tuhan pakai untuk mengajarkan kepada muridnya tentang dua hal. Yang pertama, tentang bagaimana harus jadi berkat, berbuah. Dan yang kedua yang Tuhan mau ajarkan, yaitu tentang perkataan, puasa, iman. Nah, saya sempat kepikir sih sebenarnya Bro Vino, apa jangan-jangan istilahnya Tuhan kayak sengaja gitu loh bikin ini pohon anomali gitu kan, supaya buat ngajarin, iya kan, buat ngajarin gitu kan. Karena kan seperti Yunus aja Tuhan bisa tumbuhkan pohon jarak dalam semalam, udah gede gitu kan, terus besoknya mati. Nah, saya sempat kepikir gitu, apakah Tuhan, karena saya lihat literatur yang tentang pohon ara ini anomali sekali gitu loh. Apakah Tuhan memang izinkan ini gitu loh, untuk mengajarkan kepada kita gitu. Jadi dua-duanya betul Bro Vino, dua-duanya betul. Dan dua-duanya saling melengkapi. Satu sisi sebagai kita individu untuk bisa berbuah, tapi sisi lain kita harus sebagai penerus. Ingat Tuhan bilang, kamu akan melakukan apa yang lebih besar dari yang aku perbuat. Untuk itu kita harus mulai percaya ada kuasa dalam perkataan kita. Itu aja, Bro Vino. Thank you, Pastor. Nah, ini ada Cici Mulan Michelle nih yang mau bertanya nih. Saya bacain ya, Pastor. Dia ada di chat. Monggo. Berkaitan dengan pengajaran tentang pohon ara dan pohon zaitun, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini dengan banyak kekhawatiran, ketidakpastian, apa yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan? Silakan, Pastor. Oke, kalau ditanya apa yang mesti kita lakukan, satu, ketika kita hidup kita ada Roh Kudus di dalam kita akan dapat sinyal-sinyal itu dari Tuhan. Ya. Nah, prinsip untuk kita bisa berbuah itu adalah menjadi berkat. Gimana implementasinya saat-saat ini? Kadangkala kita berpikirnya begini Bapak Ibu. Untuk saya jadi berkat, saya harus punya, tanda kutip ya, finansial yang banyak. Padahal ingat, berkat itu tidak hanya sebatas finansial. Contoh. Ya, contoh. Kita punya waktu. Ada teman kita yang sedang kesusahan. Kita menjadi pendengar dia, cerita dia bla 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 bla, lalu kita balik. Kita menghibur dia, kita menguatkan dia, kita mendoakan dia, dan akhirnya dia dipulihkan. Kehidupan Bapak Ibu, kalau kita baca berita, sejak pandemi ini, kasus perceraian besar sekali.
Kalau kita istilahnya ada teman kita yang curhat gitu kan tentang rumah tangganya dan kita bisa membuat mereka merukunkan mereka kembali, bukankah itu artinya kita jadi berkat buat mereka? Rumah tangga mereka tetap dipersatukan jadinya. Itu contoh. Itulah tadi saya bilang, kita tidak bisa jadi berkat kalau kita ego kita yang jalan. Kita bermain kalkulasi. Apa sih untungnya buat saya? Sementara gitu, mungkin mudah-mudahan menjawab. Siap. Cici Mulan, apakah sudah menjawab atau ada yang mau ditanyakan kembali? Silahkan loh, ditulis lagi. Sambil menunggu feedback dari Cici Mulan. Ada yang mau bertanya kembali? Sarah, mungkin gini ya Pak, seringkali orang melihat menjadi berkat itu sama yang kayak Bapak tadi bilang, harus kaya, harus punya sesuatu yang bisa diberi. Kebetulan kemarin pas saya lagi berdoa, saya dapat dari Tuhan bahwa menjadi berkat itu ketika kita tahu apa yang kita bisa bagi untuk orang lain. Kan di firman Tuhan suka tanya gini, apa yang kamu punya? Seperti waktu 5 roti dan 2 ikan, Tuhan tanya apa yang kamu punya? Itu berkaitan dengan apa yang kita miliki hari ini. Kemampuan kita, apapun, finansial kita, apapun, itu yang Tuhan mau kita berikan. Dan jujur aja di saat corona hari ini, kalau dibilang banyak perceraian, banyak juga yang akhirnya punya anak gitu. Jadi kita hari ini mau melihatnya ke sisi mana, negatif kah atau positifkah yang akan mempengaruhi hidup kita ke depan. Jujur aja kalau saya membatasi orang-orang menyampaikan hal negatif tentang corona. Saya lebih suka orang menyampaikan hal yang positif karena itu membangun saya, seperti bagaimana mereka yang jarang ketemu justru di saat corona ini bisa kumpul keluarga dan benar-benar merasakan family gitu ya. Banyak juga yang akhirnya jadi nggak bisa pelayanan, justru lewat Zoom bisa sampai ke ujung dunia gitu untuk nyampein firman Tuhan, nyampein doa, nyampaikan berkat. Dan balik lagi, itu tergantung kitanya. Kita mau lakukan nggak? Kita dan itu perlu memang kedekatan kita sama Tuhan untuk Tuhan bukakan apa yang kita harus lakukan hari ini. Itu sih yang aku mau share. God bless buat semuanya. God bless you too, Cici Selva. Terima kasih. Aku boleh tanggapin, Bro Vino? Monggo, monggo. Ya, thank you banget untuk istilah informasinya ya, biar kita juga tahu. Tetapi yang tadi yang soal tips tadi itu saya pikir itu kita salah satu cara sederhana untuk kita juga bisa jadi berkat, ya kan. Nah, kepikiran tadi sempat singgung tentang 5 roti 2 ikan ya. Bapak Ibu kalau kita lihat ayatnya di situ 5 roti 2 ikan itu rotinya roti apa Bapak Ibu? Roti gandum atau roti jelai? Kalimatnya adalah roti jelai Bapak Ibu. Dan ini yang perlu kita ketahui, roti jelai itu biasanya bahan baku untuk membuat roti bagi, mohon maaf, kalangan menengah bawah. Untuk orang-orang miskin. Yang orang menengah atasnya makan apa? Gandum. Jadi rotinya roti gandum. Tetapi kalau untuk orang-orang yang menengah bawah, orang-orang miskin, makanya roti jelai. Nah, 5 roti 2 ikan itu, ayatnya bilang apa? Rotinya roti jelai. Artinya yang berkorban ini, maka tak orang kaya, orang mampu, atau orang tidak mampu sebenarnya. Orang tidak mampu kan. Tetapi apa yang membuat si anak kecil ini merelakan rotinya, namanya anak kecil pasti ikannya juga kecil-kecil lah ya, nggak mungkin ikan tongkol yang segede gaban di bawah kan nggak mungkin. Pasti ikan-ikan kecil gitu, teri juga mungkin bukan ya, pasti lebih besar gitu kan. Ikan-ikan kembung lah, mungkin seukuran begitu gitu kan. Rotinya roti jelai. Tetapi dia mau memberikan itu, dia mau merelakan itu jadi berkat. Dan saya percaya dia pergi itu pasti bukan dia sendiri, pasti sama orang tuanya. Iya kan? Nggak mungkin anak kecil bisa pergi sendirian. Nah,
Mungkin saja saya coba imajinasikan orang tuanya bilang gini, sudah diem, sumbutin, jangan keluarin, ya kan, jangan keluarin. Tapi si anak kecil ini tergerak, dia bilang, enggak mama, enggak papa, aku mau kasih ini buat Tuhan Yesus supaya apa? Bisa jadi berkat. Jadi sometimes untuk kita jadi berkat itu so simple gitu loh. Tadi udah sempat disinggung juga, apa yang ada padamu. Engkau punya waktu untuk bersyafaat, itulah jadi berkat. Engkau punya kepandaian ngajarin temen misalkan, iya kan? Ngajarin temen dalam studi gitu. Itu jadi berkat. Kalau kita bicara mau jadi berkat, yuk apa sih yang kita bisa lakukan? Do something good, itulah kita jadi berkat. Oke, Bro Vino, mungkin ada yang mau tanya. Mungkin yang teman-teman yang lihat ini Bapak Ibu dari YouTube bisa di live chat, ya. Pastor, Yuk. apakah boleh ada tips praktis ya, Pastor ya? Gimana caranya kita bisa berbuah dengan baik? Gimana kita bisa mempunyai kedekatan dengan Roh Kudus? Tadi kan kalau kita kembali ke pohon ara yang tidak ada mentil-mentilnya, kan artinya ada satu proses yang anomali lah tadi Pastor bilang gitu. Artinya kan kalau kita kekristenan kita melihat bahwa tidak ada kedekatan dengan Roh Tuhan. Jadi tips praktisnya Pastor gimana caranya kita punya kedekatan dengan Roh Tuhan. Yang kedua adalah akhirnya dengan itu kita bisa berbuah. Kira-kira gimana Pastor? Oke. Tips praktisnya adalah seperti yang firman Tuhan katakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menerapkan pikiran dan perasaan Kristus dalam setiap kasus, setiap apa yang berita atau apapun yang kita ketahui di dunia ini, di lingkungan sekitar kita tidak menutup mata. Kita selalu senantiasa membuka diri, Tuhan, Engkau mau berbuat apa lewat saya? Tips praktisnya adalah ketika kita menerapkan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, artinya kita mengizinkan kita ini sebagai perpanjangan tangannya Tuhan. Perpanjangan mulutnya Tuhan, perpanjangan kakinya Tuhan. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Ingat, Tuhan bilang begini, Engkau memberi aku pakaian saat aku telanjang. Engkau memberi aku makan ketika aku lapar. Memberi aku minum ketika aku haus. Ya kan? Memberi aku tumpangan gitu kan. Nah, ini semua berbicara apa? Tuhan bilang begini, apa yang kau lakukan bagi orang hina, orang kecil, engkau lakukan itu buat aku, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketika kita berbuat baik, berbuat menjadi berkat, berbuah, itu bukan hanya orang lain yang menikmati, Tuhan pun menikmati. Ya, makanya firman Tuhan bilang gini, hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukankah Tuhan menghendaki agar kita menjadi pelaku amanat agung? Salah satu cara untuk kita bisa melakukan itu adalah kita masuk lewat kita jadi berkat. Kita berbuah, hidup kita berbuah. Kita jadi berkat. Tidak mungkin kita bisa berbagi kebenaran Injil Tuhan kalau kita dicap oleh orang itu adalah kita adalah orang kikir. Iya kan? Jadi tips praktisnya adalah biarlah kita senantiasa hidup dipenuhi Roh Kudus, kita menggunakan pikiran perasaan Kristus dalam setiap apa yang terjadi di sekitar kita. Kita mengizinkan Tuhan bekerja lewat kita. Paling gitu, Bro Vino. Ya, Pastor. Terima kasih banyak buat pencerahannya. Luar biasa. Halo, shalom. Shalom. Halo. Shalom Ko Jono. Shalom Bro Vino.
Shalom, Shalom, Koko. ya. Ya, ini tadi saya udah mau udahan, tapi karena jam 3 pagi, jadi saya mau kasih tanggapan gitu. Silakan bro. Oke, ya. Thank you buat Ko Jono udah sharing hari ini firman Tuhan tentang pohon ara dan pohon zaitun. Satu hal yang tadi saya dapat message-nya buat saya adalah berkat itu artinya berkorban. Artinya kalau kita mau jadi berkat, kita harus siap untuk berkorban. Nah, tadi waktu pas di sharing saya mendapat satu inspirasi bahwa kadang-kadang kita pikir korban ini kan, ya mohon maaf, cenderung kepada dana, cenderung kepada biaya, ataupun kepada suatu hal sifatnya kebenaran atau materi. Itu saya merenungkan, saya mendapat satu inspirasi bahwa berkat itu bisa bicara soal waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan. Waktu mungkin kita mengalami situasi yang nggak enak, kita mungkin kalau kita menjadi berkat, kita mesti memilih untuk mengorbankan perasaan kita, mengorbankan ego kita, supaya kita bisa jadi berkat. Jadi itu yang saya dapat dari sharing Ko Jono hari ini. Terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati. Thank you bro. Puji Tuhan. Sangat menginspirasi memang, Pastor. Pencerahan-pencerahan. Kadang dijelaskan satu poin, tapi ternyata kita yang mendapatkannya ada message khusus yang Tuhan sampaikan. Puji Tuhan lah, ini Puji Tuhan. luar biasa. Thank you, Koko Suhandri. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau tanya, Pastor. Oh boleh. Nah, jadi kalau melihat topiknya kan pohon ara atau pohon zaitun. Jadi yang Tuhan mau itu mau zaitun atau pohon Arab? Kok Bro David, boleh videonya dibuka? Mic-nya mati, Bro David. Iya, saya ingin bertanya saja. Jadi kalau dalam hal ini kita itu harus seperti pohon ara atau pohon zaitun. Nah, begitu. Kok atau hanya ada kalau misalkan kondisi sesuatu, ada kondisi A baru seperti zaitun atau kondisi B baru seperti pohon ara atau gimana kok? Opsi zaitun atau ara atau dua-duanya gitu ya, Bro? Silakan, Pastor. Ya, pertanyaannya sebenarnya kenapa saya kasih judul begitu, itu sengaja judul pancingan sebenarnya, supaya kita tuh enggak sih sebenarnya gitu kan. Jadi kalau dibilang kita lebih baik jadi pohon ara atau pohon zaitun gitu kan, dalam tanda kutip kan. Sebenarnya dua-duanya kalau kita tadi menyimak baik-baik, dua-duanya ada message Tuhan, pelajaran Tuhan di dalamnya. Jadi kalau dibilang kita jadi pohon ara atau pohon zaitun, ya pasti dua-duanya gitu. Ya. Nah, kadangkala artinya begini, kadangkala begini. Orang bilang, "Ah, saya mau berbuah, tetapi yang gampang-gampang aja," gitu kan. Kalau sudah bicara istilahnya harus berkorban, harus istilahnya bayar harga, aduh, itu mah kayaknya enggak deh, ya kan? Enggak, berarti dia nggak siap jadi pohon zaitun, ya kan? Nah, saya mau cari gampang aja deh, pohon ara aja yang cukup keluarin mentil-mentilnya aja gitu kan. Tapi nggak pernah gede buahnya, mentil aja terus, ya kan? Sampai akhir Agustus terakhir masa apa ini namanya masa harvestnya masih tetap mentil gitu kan. Ya itu juga rasanya Tuhan juga bilang, waduh ini anak kebangetan amat gitu kan. Nah jadi berbicara menjadi pohon ara atau zaitun, ya pasti Tuhan menghendaki dua-duanya. Karena ada apa namanya maksud Tuhan semua buat kita. Begitu Bro David.
Semoga menjawab. Ya, terima kasih penjelasannya ini Pastor.